Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employin The Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berdasarkan kisah nyata yang sangat seru dan juga sedih, di mana film ini menceritakan tentang satu keluarga yang memutuskan untuk tinggal di sebuah pulau yang tidak berpenghuni karena sudah bosan hidup di kota. Namun sesudah berada di pulau, ternyata hidup di pulau terpencil tidak semudah yang mereka bayangkan, karena banyak sekali hal-hal yang harus mereka kerjakan untuk bertahan hidup. Lalu, apakah mereka mampu bertahan hidup di pulau itu atau memilih untuk kembali ke kota? Oke, kita simak saja alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret crot. Pada tahun 1929 ekonomi global runtuh akibat Perang Dunia ke-1, dan hal itu membuat seorang dokter bernama Ritter dan istrinya yang bernama Dor memutuskan untuk pergi meninggalkan Jerman. Mereka pergi ke suatu pulau yang bernama Floriana yang tidak berpenghuni dan berada di Kepulauan Galapagos, di mana tujuan Ritter dan Dor memutuskan tinggal di pulau ini tak lain untuk mencari ketenangan, sekaligus Ritter ingin segera menyelesaikan buku filsafat yang sedang ditulisnya agar manusia tahu apa tujuan hidup yang sebenarnya. Selama tinggal di pulau, Ritter sering membuat sebuah cerpen tentang kegiatannya di pulau itu, di mana cerpen-cerpennya itu sering diambil oleh kapal yang melewat ke pulau tersebut. Beberapa tahun kemudian, seorang pria bernama Hans Whitmer dan putranya Harry serta istri barunya Margaret yang sangat terkesan dengan tulisan Ritter, mereka memutuskan untuk pindah ke Pulau Floriana mengikuti jejak Ritter setelah menjual seluruh harta keluarganya demi kehidupan yang lebih baik di pulau ini, seperti yang dituliskan Ritter dalam suratnya. Namun sesampainya di pulau yang mereka tuju, Margaret tampak kaget karena ternyata pulau itu tidak seperti yang dirinya bayangkan sebelumnya. Tapi meskipun begitu, Margaret tetap mengikuti arahan dari Hans, suaminya yang sangat percaya bahwa mereka bisa hidup lebih baik di pulau tersebut. Dan langkah pertama mereka adalah mencari Ritter dan juga Dor. Dan terlihat saat itu sepertinya Ritter dan Dor yang ingin hidup menyendiri tidak senang dengan kedatangan keluarga Hans yang memutuskan untuk tinggal di pulau ini. Namun di sini Ritter sangat merasa senang ketika mengetahui kalau tulisannya sudah tersebar di Eropa. Been a sensation in Germany for over a year now. I'm drawn like a hunchback. Meskipun tidak senang dengan kedatangan mereka, namun Ritter mengajak Hans berkeliling, sedangkan Margaret dan juga Harry diminta untuk mengikuti Dor. Di pulau ini permasalahan babi hutan dan hewan liar cukuplah mengganggu, dan sebagai solusi mereka telah menyiapkan kawat berduri. Sementara untuk pupuk tanaman dan sayuran, Ritter dan Dor mengandalkan kotoran keledai serta kotoran ayam yang mereka pelihara. Dor yang tidak mempunyai teman selain Ritter, suaminya mengaku bahwa dirinya telah menganggap keledai peliharaannya sebagai anaknya sendiri. Dan masalah lain, di pulau ini sangat sulit mendapatkan air tawar, dan selama ini Ritter hanya mengandalkan air hujan yang setiap saat harus mereka tampung. Disebabkan jarak mata air sangatlah jauh, dan sekalinya ada air yang tersedia pun bukanlah air bersih yang siap untuk digunakan. Setelah menerangkan semuanya, Ritter yang tidak nyaman dengan kedatangan mereka pun langsung mengantarkan Hans dan keluarganya pergi ke sebuah gua yang terdapat mata air. Namun ternyata tempat ini tidak sesuai yang Margaret bayangkan sebelumnya, dan kelihatannya sangat sulit untuk bertahan hidup di tempat ini dengan mata air yang begitu kecil. That is our water source. Di malam harinya, tanpa diduga, Dor yang tidak menyukai keluarga Hans langsung menyuruh Ritter untuk mengusir mereka. Dan tanpa disangka ternyata Ritter juga sependapat dengan Dor. Dan itulah mengapa Ritter sengaja menempatkan keluarga Hans di lembah gunung, dengan alasan agar Hans dan keluarganya tidak sanggup untuk menetap serta memutuskan untuk kembali ke tempat asal mereka. Sementara itu Hans dan keluarganya mereka tidak tidur dengan nyenyak karena banyak sekali nyamuk nakal.
Keesokan harinya Hans dan keluarganya pun bekerja sama untuk membangun jalur air yang mereka sambung menggunakan bambu dan menampungnya. Di malam harinya Hans baru mengetahui bahwa Margaret sedang hamil dan hal itu membuat Hans terpacu untuk bisa bersikeras lagi membuat sebuah tempat tinggal yang layak bagi calon bayinya. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara anjing liar yang saat dicek ternyata anjing-anjing liar itu telah mencuri persediaan makanan mereka. Dan hal itu membuat mereka sangat merasa kesal, namun Hans berusaha menenangkannya. It's going to be alright. Keesokan harinya Margaret pergi ke tempat tinggal Ritter yang sedang membuat naskah. Kemudian Margaret pun menyampaikan tujuannya bahwa dirinya mau meminjam keldai untuk mengangkut bahan makanan. Namun sayangnya mereka yang tidak suka dengan kedatangan Hans ke pulau ini secara terang-terangan menolak untuk meminjamkan keldainya. Karena Ritter tidak mau meminjamkan keldainya, mau tidak mau Margaret dan keluarganya pun harus bergotong royong mengangkut semua persediaan makanan milik mereka yang sebelumnya belum diangkut semuanya. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Saat dicek rupanya suara tersebut berasal dari sebuah kapal yang hendak berlabuh di pulau ini. Sementara itu di kapal terlihat seorang wanita bernama Baron sedang bersiap-siap, di mana Baron ini merupakan seorang bangsawan yang sengaja menyewa kapal pesiar bersama dua orang pacarnya yang merupakan gelandangan. Dan dirinya juga membawa seorang pelayan bernama Manuel yang merupakan orang Ekuador untuk melayaninya. Dan alasan Barons datang ke pulau ini sama seperti Hans, dirinya tertarik dengan tulisan Ritter tentang pulau ini. Bahkan tak main-main, Barons berniat untuk mendirikan sebuah resort di pulau ini. This is where we'll build. We did it. We're here. Setelah beristirahat, Barons pun langsung melakukan empludan di pantai bersama kedua pacarnya. Sesudah puas empludan, Barons pun berkunjung ke kediaman Ritter dan menjelaskan tujuannya untuk tinggal di pulau ini. Dan sama seperti kedatangan Hans dengan niat jahat, Ritter dan Dor langsung menyuruh kelompok Barons untuk pergi ke lembah gunung dengan alasan di sana terdapat sumber mata air yang bisa digunakan untuk membersihkan diri. Di balik itu, Ritter sengaja membuka peluang agar terjadi gesekan di antara kelompoknya Barons dan juga keluarga Hans. Dan benar saja, ketika Margaret dan keluarganya baru selesai berkegiatan, mereka dibuat terkejut ketika melihat mata air satu-satunya telah dijadikan kolam oleh Barons. Beruntungnya meski sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka, pada akhirnya mereka pun berdamai. Sadar kalau semua ini merupakan kesengajaan dari Ritter, Hans langsung bergegas menemui Ritter dan meminta Ritter mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain, Barons yang ingin mendirikan resort mulai seenaknya saja mengambil beberapa lahan milik Hans, di mana lahan itu langsung diberikan tanda seolah miliknya. Melihat itu, Hans pun terpaksa membiarkannya agar tidak ada permusuhan di antara mereka. Namun Hans meminta agar Barons jangan pernah menjadi pengadu domba di antara Hans dan juga Ritter. Lalu ketika Hans mendengar bahwa Barons hendak membuat resort di pulau ini, dirinya pun tersenyum seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Barons. Dan hal itu membuat Barons terlihat tidak senang. Here? Yes, here. Keesokan paginya, Baron sengaja datang ke kediaman Ritter untuk menyampaikan sesuatu. Dan saat itu Barons mengatakan bahwa ada babi hutan di halaman rumah Ritter. Di sini Ritter yang tidak mempunyai senjata pun sangat panik dan kebun sayur milik Ritter langsung dirusak oleh babi itu. Di waktu yang sama terlihat Hans menggiring seekor sapi liar agar masuk ke guanya dan usaha Hans pun berhasil. Dan Hans berencana untuk memanfaatkan sapi tersebut sebagai sumber susu. We have milk. Saat musim semi tiba, Hans pun berhasil membuat fondasi untuk tempat tinggal keluarganya. Selain itu, mereka turut berhasil bercocok tanam dan menghasilkan sayur pertama yang mereka produksi sendiri. Tak lama tiba-tiba Barons datang dan memutuskan untuk tinggal berdekatan dengan keluarga Hans yang terlihat memiliki segalanya. Kemudian Barons pun memberitahu bahwa salah seorang pacarnya yang bernama Rudolf Lawrence akan menggali sumber daya mata air baru untuk mereka semua.
Why did you marry him? I married him because he asked. Oh, you poor thing. You're having a baby? Yes. We're having a baby! Oh, well, congratulations. Beberapa hari kemudian, Ritter yang sudah tidak memiliki daging terpaksa mendatangi Hans yang sedang nyisit sapi. Dan di sini Ritter merasa kagum ketika melihat keberhasilan Hans membangun tempat berlindung dan menanam sayuran. Kemudian Ritter pun meminta kepala sapi kepada Hans dan menukarnya dengan beberapa ekor anak ayam. Lalu saat itu Margaret pun meminta Ritter agar nanti membantu persalinannya karena tidak lama lagi dirinya akan melahirkan. Namun Ritter menolak dan banyak mengoceh sehingga Hans pun langsung memberikan kepala sapinya agar Ritter cepat pergi dari sana. Take it. Babies are born every day. Malam harinya ketika Ritter sedang membakar kepala sapi, Doro pun mendadak marah karena ternyata Ritter telah melanggar janjinya sebagai vegetarian. Namun Ritter mengatakan bahwa dirinya lapar ingin makan, jadi apa salahnya menukar beberapa ekor anak ayam dengan kepala sapi demi bertahan hidup. Or have you forgotten why we are here? Beberapa hari kemudian terlihat Lawrence sangat frustasi dikarenakan beberapa lubang yang dirinya gali tak kunjung mendapatkan mata air. Sekembalinya ke tenda, Lawrence pun merasa kesal karena melihat Robert habis melakukan empludan dengan Barons. Tidak lama kemudian Barons dan Robert pun hendak melakukan empludan lagi di hadapan Lawrence yang kini dianggap sebagai babu, dan Barons menyuruh Lawrence untuk menyiapkan makanan karena setelah empludan mereka ingin makan. Namun di sini Barons baru mengetahui bahwa seluruh stok makanan dan juga rokok sampurna kretek kesukaannya sudah habis, dan hal itu membuat Barons sangat frustasi lalu berlari ke dalam hutan. You're sad. And we all? Follow me. Where are you going? Run! Darling, you can be my maître d'. I have no idea what that means. Do you eat the birds on this island? Gosh, no. What about canned goods? Suatu ketika saat Hans dan putranya Harry sedang pergi berburu, Barons yang jahat menyuruh Robert dan juga pelayannya Manuel untuk mencuri seluruh perbekalan keluarga Hans. Di sisi lain, Margaret yang tengah sendirian tiba-tiba saja mengalami kontraksi. Lalu dirinya pun bergegas ke tempat Barons untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya meski keadaan Margaret tengah kritis, wanita sialan itu tetap tidak peduli. Begitu juga dengan Manuel dan Robert yang justru sedang asik mencuri seluruh bekal makanan milik keluarga Margaret. Karena orang-orang biadab itu tidak peduli, akhirnya Margaret pun memutuskan untuk mencari suaminya Hans. Namun tiba-tiba beberapa anjing liar datang dan berusaha menyerangnya. Di sisi lain, Robert dan Manuel sudah kembali ke tenda, dan di sini Manuel yang dari tadi sebenarnya tidak tega berniat untuk membantu Margaret yang mau melahirkan. Dan Lawrence yang mempunyai peri kemanusiaan pun setuju, namun tanpa disangka wanita jahanam itu melarangnya. But she might die. You stop! You're here for me. Sementara itu, sembari menahan rasa sakit, Margaret mencoba untuk mengusir para anjing liar itu. Dan tiba-tiba tanpa disangka Margaret langsung melahirkan bayinya. Beruntungnya sebelum Margaret pingsan, Hans dan juga Harry keburu datang. Kemudian Hans pun mendatangi Ritter untuk meminta pertolongan sebab kesehatan Margaret menurun drastis. Namun Ritter menolak, akan tetapi karena Hans terus memohon, akhirnya Ritter pun bergegas pergi untuk membantu. Setelah sampai di sini, Ritter yang merupakan dokter menyadari kalau plasentanya masih tertinggal di dalam rahim. Lalu Ritter pun meminta Hans mengambilkan air panas dan juga sendok. Setelah itu kemudian Ritter pun langsung mengeluarkan plasentanya yang tertinggal di dalam rahim, dan usahanya pun berhasil meski Margaret merasakan rasa sakit yang begitu hebat. Good.
Di sisi lain, Manuel yang disuruh mengintip memberitahu Barons kalau Margaret kini keadaannya baik-baik saja karena ditolong oleh Dr. Ritter. Mendengar itu Barons marah kenapa Manuel tidak menghentikan Ritter supaya tidak jadi menolong Margaret sehingga kini mereka berteman. Mendengar ucapan Barons demikian, Manuel kini menyadari kalau ternyata wanita ini sangat jahat dan juga licik. Oleh karena itu dirinya pun langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan Barons. Beberapa hari setelah kepergian Manuel, Barons menghampiri Margaret untuk meminta maaf dengan memberikan sekaleng makanan yang Robert curi dari Margaret dan itu merupakan sebuah penghinaan. Namun Margaret tetap bersabar. Kemudian Barons beralasan kalau Manuel telah mencuri stok makanan dari keluarga Margaret dan dirinya telah mengusir Manuel. Turns out my Ecuadorian employee is a thief. You are the luckiest boy in the world. Sebelum pulang tiba-tiba Barons mengajak keluarga Hans untuk makan siang di rumahnya. Namun Hans yang diam-diam sudah mulai curiga dengan Barons menolak ajakan itu. Akan tetapi Margaret memaksanya untuk datang karena jika tidak, takutnya wanita jahanam itu berbuat lebih berbahaya lagi. Singkat cerita, keluarga Hans dan Ritter pun datang ke sana dan terlihat saat itu Barons yang bejat malah menggoda Hans dan Ritter di depan Dor dan Margaret, membuat saya yang melihatnya ingin nampiling. Setelah itu Hans merasa terhina untuk yang kedua kalinya karena ternyata makanan yang disuguhkan Barons semuanya adalah milik Hans yang dicuri oleh Barons. Dan secara terang-terangan semua makanan itu disajikan langsung di hadapan Hans dan keluarganya. Kemudian Barons pun membicarakan tentang resornya. Namun Dor dan Ritter tertawa karena sampai sekarang Barons belum juga memulai pekerjaannya dan malah sibuk menghabiskan waktunya dengan terus empludan dan bertingkah seperti ratu. Di sini Barons yang tersinggung mulai memprovokasi membandingkan Margaret yang baru melahirkan dengan Dor yang tidak kunjung hamil. Mendengar itu Ritter sangat marah dan menyuruh Barons beserta kedua pacarnya untuk pergi sekarang juga dari pulau ini. Namun tanpa disangka wanita jahanam itu malah balik mengancam sambil menodongkan beceng dan dirinya mengaku kalau pulau ini adalah miliknya. Hingga akhirnya mereka yang menyadari kalau si Barons adalah wanita stres langsung pergi meninggalkannya. Let's go. Sepulangnya dari sana, Ritter menukarkan beberapa kilogram beras dengan senapan kepada Hans untuk membunuh babi hutan yang suka merusak kebunnya. Waktu pun terus berlalu hingga akhirnya musim panas pun tiba dan mereka benar-benar kesulitan untuk mendapatkan air tawar. Pada situasi seperti ini Hans dan Ritter sama-sama tidak menyerah, mereka berusaha keras demi bisa menghidupi keluarga mereka masing-masing. Berbeda dengan Barons yang tidak bisa survive dan hanya bisa mencuri, hingga Lawrence yang sudah tidak makan selama berhari-hari pun akhirnya mendatangi keluarga Hans untuk meminta makanan. Hans dan Margaret yang merupakan orang baik tidaklah merasa keberatan dengan kedatangan Lawrence. Lalu Lawrence pun menjelaskan panjang lebar tentang sosok Barons. Barons memang seorang putri bangsawan, tapi kedua orang tuanya sudah mengusirnya dan tidak menganggapnya lagi sebagai anak. Karena Barons susah diatur, suka berbohong, suka mabuk-mabukan dan gonta-ganti pria hingga kedua orang tuanya malu. Kemudian Lawrence mengatakan bahwa dirinya merasa tertipu ikut dengan si Barons yang menjanjikan membuat hotel di pulau ini. Namun ternyata dirinya hanyalah wanita yang suka menghayal. Sekembalinya ke tenda, ternyata Barons tahu kalau Lawrence baru saja meminta makanan dari keluarga Hans. Dengan perasaan kecewa, Barons mengatakan bahwa dirinya bukanlah dewa yang bisa menurunkan hujan. Lawrence menjawab bahwa Barons memang bukan siapa-siapa, hanyalah seorang wanita yang suka menipu. Melihat Lawrence menampar Barons, Robert yang sudah di bawah martabak Barons mencari muka dengan menghajar Lawrence. Eta beberapa minggu kemudian datanglah seorang pengusaha bernama Alan yang ingin mengecek pulau ini. Rupanya Alan datang karena ternyata dirinya juga sempat membaca tulisan yang dibuat oleh Ritter. Ritter pun menyambut Alan yang datang dengan membawa banyak sekali stok makanan dan minuman untuk Ritter dan yang lainnya, membuat Ritter sangat berterima kasih. Sementara itu Barons juga sangat merasa senang bisa berkenalan dengan Alan yang merupakan orang kaya raya. I own
Hollywood, ma'am. Oh, is that the Vidmers? Malam harinya Alan pun mengadakan pesta kecil dengan memainkan musik yang sangat menyentuh, membuat Margaret merasa terharu. Melihat Margaret meneteskan air mata, Barons yang sinting pun membasahi matanya dengan air agar Alan simpati padanya. To be in such distinguished company with the world's top... You had Floriana's first child. Dr. Ritter, you're a pioneer. Lastly, Baroness. Setelah itu, saat yang lain sedang mengobrol, Ritter yang tahu kalau Baron licik langsung mengambil makanan pemberian dari Alan sebanyak yang dirinya bisa. Meskipun Dor tidak setuju dan merasa aneh dengan sikap Ritter yang sekarang banyak berubah. I would rather live by the principles that you taught me. Setelah yang lain pergi, wanita murahan itu mencoba merayu Alan dengan mengajaknya Empludan agar Alan mau berinvestasi di pulau ini untuk membuat resort. Namun Alan yang sudah kenyang dengan wanita cantik tidak tergoda, yang ada dirinya malah menjadi sangat jijik terhadap Barons yang begitu murahan lalu pergi meninggalkannya. I love the Baroness. We all do. Goodbye, Eloise. I have a boat waiting for me. Sesudah Alan pergi, Barons yang serakah menyuruh Lawrence dan Robert agar membawa semua makanan yang banyak itu ke tendanya. Padahal itu harusnya dibagi 3 Hans dan juga Ritter, karena tadi Ritter hanya membawa 1 tas. Keesokan paginya Ritter kembali datang untuk mengambil makanan jatahnya yang tersisa, namun ternyata semua makanannya sudah habis dibawa oleh Barons. Mengetahui itu, Ritter yang emosi pun mengajak Hans mendatangi Barons. Setibanya di sana, mereka berdua pun meminta jatah makanan mereka pemberian dari Alan. Namun Barons menolak untuk memberikannya, dan lagi-lagi Robert yang sudah minum air kencing Barons so jagoan membelanya. Sebelum terjadi pertumpahan darah, Margaret keburu datang dan langsung memisahkan mereka semua. Stop this nonsense, all of you, please! Sepulangnya ke rumah, Ritter yang masih sangat emosi kepada Barons melampiaskan emosinya dengan menghancurkan mesin ketiknya. Dan sebelum pergi berburu, dirinya juga memberikan daging yang sudah busuk kepada ayam-ayamnya. Pada malam harinya, Barons membujuk Lawrence bahwa Lawrence boleh pergi dari pulau, bahkan dirinya juga akan diberi mencicipi martabaknya untuk yang terakhir. Dengan satu syarat, Lawrence harus membuat Ritter dan Hans bermusuhan. Mendengar itu, Lawrence yang ingin pergi dari pulau ini pun terpaksa menerima tawaran tersebut. Setelah dikasih martabak oleh Barons, Lawrence pun menjalankan aksinya. Hingga tak lama kemudian terdengar suara gerasak gerusuk dari luar rumah Hans. Hans yang mengira kalau itu babi hutan langsung menembaknya. Namun saat di senter, ternyata itu bukanlah babi hutan, melainkan keledai Dor yang sengaja dilepas oleh Lawrence. Keesokan harinya, ayam milik Ritter turut mati akibat keracunan makanan. Dan di sini Dor akhirnya sadar bahwa keledai miliknya telah hilang. Kemudian dirinya pun bergegas pergi ke tempat tinggal Margaret untuk mencari keledainya. Lalu Hans yang merasa bersalah pun langsung menemui Ritter untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beruntungnya Ritter mau percaya, karena saat itu tanpa sengaja mereka melihat Robert yang kabur setelah menguping percakapan mereka. Dalam perjalanan menuju tenda Barons, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Lawrence yang sedang bersembunyi ketakutan. Di sini Lawrence pun meminta maaf dan menjelaskan semuanya secara jujur. Dari penjelasan Lawrence, di sini Ritter dan Hans semakin yakin bahwa semua ini adalah ulahnya Barons, dan mereka pun mengajak Lawrence untuk bergabung. Ketika mereka menggeruduk Barons, ternyata Barons sedang empludan dengan Robert. Di sini Robert yang so jago agar terlihat jantan di hadapan Barons demi martabaknya langsung menyerang mereka. Namun Hans yang sudah hilang kesabaran berhasil membunuh manusia seperti hewan itu, yang ada di otaknya hanya makan dan empludan saja. Baroness?
Tak lama setelah Robert mati, Barons pun keluar dan langsung memeluk Hans. Lalu dirinya berpura-pura dengan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya itu sangat membenci Robert yang selalu minta jatah ampludan setiap hari. Dan dirinya ingin lepas dari Robert sejak lama, namun dirinya tidak punya kekuatan untuk melawan. Akan tetapi mereka yang tahu kalau Barons wanita licik dan munafik tidak termakan perkataan bohongnya, dan Ritter pun langsung menembaknya. Setelah itu mereka pun langsung membuang jasad Robert dan Barons ke laut untuk makanan hiu. Dan di sini mereka pun sepakat tidak akan memberitahukan hal tersebut kepada Margaret maupun Dor. You shouldn't tell Margaret. Keesokan harinya Lawrence berakting dengan mengatakan bahwa Barons dan Robert sudah pergi dari pulau naik ke kapal yang lewat. Namun saat berkumpul di tempat tinggal Barons di sini, anehnya Ritter tidak mengiyakan perkataan Lawrence, membuat Hans mulai curiga dengan apa yang direncanakan Ritter selanjutnya. Setelah itu Ritter pun membeli semua barang-barang milik Barons agar Lawrence mempunyai ongkos untuk pulang. The dining table. 100 sucres. Sepulangnya ke tempat tinggal di sini, Margaret yang ternyata tahu bahwa Barons dan Robert bukan pergi melainkan telah dibunuh memberitahu suaminya kalau Ritter mengkhianati Hans. Karena Ritter akan mengirim surat ke gubernur dan memberitahu bahwa Hans sudah membunuh Barons. Padahal faktanya Ritter lah yang sudah membunuh Barons, karena tadi malam saat Hans sudah tidur, Margaret mengecek senapan Hans yang ternyata amunisinya masih utuh. Karena hal itu Margaret tahu bahwa yang sudah membunuh Barons adalah Ritter, sebab jika Lawrence pelakunya itu tidak mungkin karena Lawrence tidak memiliki senapan. Jadi dirinya tidak terima jika Ritter menuduh suaminya yang sudah membunuh Barons. Mendengar itu Hans yang tidak ingin berurusan dengan Dr. Ritter berniat menyerah dengan keadaan dan menyuruh Margaret pergi dari pulau ini sementara dirinya biarkan di penjara. Namun Margaret menegaskan bahwa dirinya tidak akan pergi karena mereka sudah bersusah payah membangun tempat tinggal di pulau ini. Dan Margaret pun meminta kepada Hans jangan menyerah dengan keadaan apalagi dirinya tidak bersalah. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Margaret. Saat itu Ritter telah menuliskan surat dan sebentar lagi kapal akan lewat untuk mengambil suratnya yang sudah disimpan di dalam kotak. Sore harinya Dor yang sedang jalan-jalan di hutan dihampiri oleh Margaret yang membawa ayam untuk diberikan kepada Dor karena Margaret tahu kalau ayam-ayam Dor mati keracunan. Namun Dor menolak, lalu Margaret pun mulai menceritakan tentang kematian Barons yang pelakunya adalah Ritter suami Dor, namun Dor tidak terima. Di sini Margaret menjelaskan bahwa Ritter pria berbahaya dan licik. Seharusnya Ritter tak perlu mengirim surat kepada gubernur dan mereka tetap tutup mulut mengenai kematian Baron sehingga mereka bisa hidup aman di pulau ini. Karena kehadiran Margaret dan keluarganya tidak mengganggu ketenangan Dor dan Ritter. Mendengar itu Dor merasa tersentuh dan menyadari bahwa perbuatan suaminya memang salah hingga akhirnya dirinya pun menerima ayam pemberian dari Margaret. Di sisi lain terlihat Lawrence meminta bantuan kepada seorang nelayan yang tidak sengaja melintas ke pulau itu untuk diantarkan ke Pulau Isabella. Di sini si nelayan berkata bahwa bahan bakarnya tidak akan cukup. Akan tetapi Lawrence tetap memaksa hingga akhirnya si nelayan itu pun bersedia untuk membantu. Sementara itu Dor setelah bertemu dengan Margaret tadi, kini hatinya semakin mantap untuk meninggalkan Ritter karena sekarang suaminya telah berubah dan telah melupakan tujuan sesungguhnya mereka tinggal sendirian di pulau tersebut. Kemudian saat Ritter meminta disediakan makanan, Dor yang sudah mantap hatinya tanpa ragu-ragu memasak bangkai ayam yang mati keracunan kemudian diberikan kepada Ritter. Alhasil tak lama setelah memakan daging ayam itu, Ritter pun kejang-kejang hingga akhirnya meninggal, dan hal itu diketahui oleh Hans dan juga istrinya. With my dying.
Beberapa minggu kemudian secara mengejutkan seorang gubernur beserta beberapa pengawalnya datang ke pulau itu dan akan memasukkan Hans ke penjara karena sudah membunuh Barons. Lalu Margaret menanyakan dari mana gubernur tahu kalau Hans adalah pelakunya. Gubernur pun menjawab bahwa seminggu yang lalu dirinya mendapat kiriman surat dari Hans yang berhasil terkirim melalui perahu nelayan yang lewat dan Ritter mengatakan bahwa Hans adalah pelakunya. Namun Margaret menjelaskan semuanya bahwa pelakunya adalah Ritter. Selain itu Margaret juga menjelaskan tentang kematian Ritter yang disengaja oleh Dor, padahal sebelumnya Margaret sudah diberi ayam sehat yang aman untuk dimakan. Tapi Dor malah memasak bangkai ayam yang mati keracunan untuk suaminya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Margaret yang lebih masuk akal, sang gubernur pun langsung menangkap Dor dan menetapkannya sebagai tersangka atas kematian suaminya. Sementara masalah atas kematian Baroness ditutup karena pelakunya Ritter sudah mati. Sebelum pergi gubernur pun menanyakan apakah Margaret dan keluarganya mau ikut pulang. Dengan mantap Margaret menjawab tidak, karena pulau ini adalah homeku, adalah rumahnya. Ajik. Tamat ending yang sangat memuaskan. Ini Baron, aduh. Ada siapa Barons itu yang diperankan siapa itu, Ana de Armas. Kelakuannya mengajikan sekali, padahal ini kisah nyata loh. Di akhir film ini dijelaskan bahwa mayat dari Barons dan Robert tidak pernah ditemukan. Ya mungkin mereka dimakan oleh hiu meren. Sementara Dor meninggal di Jerman pada tahun 1943 akibat multiple sklerosis. Sebelum kematiannya Dor menerbitkan pandangannya mengenai kejadian di Pulau Floriana. Namun Margaret meresponnya dengan buku karangannya sendiri untuk menyangkal cerita tersebut. Sementara itu Lawrence tidak pernah berhasil mencapai Isabella yang mana dirinya dan si nelayan yang mengangkutnya ditemukan sudah meninggal 150 mil dari Floriana karena perahunya kehabisan bahan bakar disebabkan mereka melenceng dari jalur yang seharusnya. Margaret sendiri hidup di Floriana sampai kematiannya di tahun 2000 dan keturunannya masih hidup di sana sampai saat ini dan menjalankan sebuah hotel kecil untuk turis. Sedikit penjelasan dari film ini, kenapa kematian si Robert tidak dipermasalahkan? Karena si Robert adalah gelandangan yang tidak jelas identitasnya, ditambah dirinya juga yang duluan menyerang Hans, Ritter, dan juga Lawrence. Sementara kematian Barons juga mungkin tidak akan menjadi masalah jika Ritter tidak melaporkannya. Yang kedua, kenapa Ritter mengkhianati Hans? Jelas dari awal Ritter tidak suka atas kedatangan Hans dan keluarganya, jadi dirinya ingin Hans dipenjara supaya Margaret pergi dari pulau dan dirinya bersama Dora bisa hidup seperti dulu lagi. Padahal menurut saya kehadiran Hans dan keluarganya tidak mengganggu. Lalu kenapa Dor membuat sebuah pandangan yang berbeda tentang semua kejadian di pulau itu? Ternyata Dor sangat menyesal telah meracuni suaminya. Seharusnya dirinya dan suaminya bekerja sama untuk menyingkirkan Hans dan keluarganya dari pulau. Sebab Margaret juga sudah memberitahukan perbuatan dirinya yang meracuni Ritter hingga akhirnya dipenjara. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut saya filmnya cukup mengajikan, menjengkelkan dengan kelakuan si Barons itu. Walah, tapi jujur saya ini seru sih. Saya juga kalau punya uang gitu saya mau beli pulau lah, menetap di sana, mau berkebun, berternak, saya akan memelihara beberapa ekor sapi perah maupun sapi pedaging. Kemudian saya benar jujur saya mungkin ya masih hayalan saya ini tinggal di pulau, memelihara ayam gitu, punya ternak sendiri, bebas, pengen ikan kita tinggal menjaring. Kalau masalah survive sih saya sudah latihan nih. Ajig lah, pokoknya saya mau lah, pokoknya kalau ada sebuah pulau saya meskipun jauh kemana-mana ya, hidup sederhana, jauh dari udara segar. Kapan saya bisa gitu? Dan macam mana menurut teman-teman semua? Apakah teman-teman semua ingin tinggal di pulau terpencil bersama istrinya? Kalau menurut saya sih saya pasti mau kalau ada aja gitu. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.